Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Pada suatu saat itu pada hari itu teman saya yang melakukan otopsi kasus lain lah. Dia datang situ, suaminya dokter forensik, ya. Dia melakukan otopsi di kamar otopsi, sedangkan istrinya itu tinggal di itu didudukin di kamar tata usaha. Oh, yang otopsi teman dokter tuh laki. Oke. Nah, istrinya nunggu. Istrinya bukan dokter. Hmm. Jadi selama suaminya lagi otopsi gitu, dia duduk gitu. Nah, dia ya udah selesai nemeni, waktu pulang istrinya tanya, "Kok ada pegawai rajin ya?" katanya. "Kenapa?" "Itu ada cewek," katanya, "pakai baju putih melintas di tata usaha situ, terus kemudian naik ke atas, koplak ke atas." Padahal pada waktu itu tidak ada koas, tidak ada apapun, nah apalagi perempuan. Dok, Dokter Jaya udah praktek berapa lama, Dok? Dari dokter? Jadi dokter tahun 86. Saya praktek sebagai dokter umum. Itu terus kemudian saya daftar ke bagian forensik, jadi dosen habis gitu. Jadi saya melakukan otopsi dan periksa pasien sejak tahun 86. Nah, kalau berhubungan dengan pasien yang meninggal itu sejak tahun berapa, Dok? 86. Sebelumnya waktu koes? Oh, waktu koas ada tahun Ada nggak? Udah tahun 85-an lah. 85-an. Berarti sampai sekarang kira-kira 3 tahun, Dok, ya? Ya, 3 tahun. Jadi soalnya kemarin saya salah gitu, ada yang komentar juga. Jadi sekarang supaya mereka juga nggak terlalu kaku ya. Nah, itu kita kan kalau kita manusia yang bukan di bidang kedokteran, Ya, melihat orang sakit aja kan cukup lumayan miris ya. ya. Nah, dokter pasti sudah terlatih baik fisik maupun perasaan maupun mentalnya kan, Dok ya. Ya. Ngeliatin orang sakit sampai ke meninggal. Nah, tapi sekarang dari sekian banyak dari tahun 86 ke segini nih, Dok. Ya. 40 tahun lebih kan, Dok? Ya. Ya, 40 tahun. Berapa tahun, Rifki? Dari 2024 ke segini? Aduh, 24 tambahin 14. Ya sekitar 40 tahunan ya, Dok. Nah, itu pertanyaan saya gini, Dok. Selama Dokter Jaya praktek dan ada menjalani profesi dan mohon maaf kan berhubungan dengan dan berhubungan juga dengan makhluk-makhluk yang sudah tidak bernyawa lagi kebanyakan, Dok ya. Ada nggak sih, Dok, yang suatu ketika meninggalkan pesan dan pesan ke Dokter Jaya, artinya, oh ternyata dia mencoba untuk berkomunikasi lah, tanda kutip, sama Dokter Jaya. Ada nggak yang kayak begitu, Dok? Terus terang ya, kalau saya sendiri sih ceritanya kalau boleh, saya mau ketemu. Nantangin, Dok. Karena saya sering nonton di film-film tuh bisa begitu. Tapi ternyata enggak. Karena kenapa? Menurut saya sih untuk bisa ketemu sama yang begituan itu harus ada bakat, Franky. Betul, harus ada bakat. Kalau kita punya bakat, kita ketemu. Tapi bahwa kejadian berhubungan sama yang seperti itu tuh ada, ya ada. Saya nggak bisa menafikan bahwa ternyata di sekitar saya tuh ada kejadian. Ada yang saya alami sendiri, ada yang dialami teman saya. Begini, yang dialami teman saya dulu deh. Ada teman saya yang orangnya suka iseng. Kalau jaga malam di RSM, jaga malam itu tepat di sebelah kamar jenazah, kamar otopsi.
Udah malam-malam, ya mungkin untuk supaya dia ragu. Karena dia ragu ya, takutan juga mau ke WC di sebelah ujung. Di RSCM nih, Dok. Di RSCM, di kamar ruang kuliah, tapi itu tuh pas sebelahan sama kamar Tahun jenazah. 80-an berarti ini, Dok ya. Dia nyanyi-nyanyi keras-keras, wah nyanyi-nyanyi. Mumpung nggak ada orang kan di situ kan kamar jenazah tuh terpisah dari pasien kan. Dia teriak kenceng-kenceng itu. Terus tanpa angin, tanpa sebab, tiba-tiba ada gayung dari kamar mandi yang terlempar ke arah dia. Prodang gitu. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tuh. Satu teman saya, biasa kan kalau kita jaga habis otopsi segala macam, kita punya ruang praktek, praktek forensik klinik. Ruang prakteknya itu ada meja ini, meja tidur, meja pasien. Ya kalau malam-malam dia udah capek, dokternya tidur aja di situ karena sebenarnya ada kamar dokter di atas. Jadi dia tidur di situ. Tempat pasien. Ya. Pasien hidup. Kalau periksa pasien hidup gitu. Ya. Periksa di situ. Malam-malam ada yang narik tangannya itu, gebruk ke bawah. Tapi saya sendiri sih diceritain gitu, saya cuma dalam hati saya nih, paling dianya aja, dia lagi barangkali lagi ngimpi, dia berbalik, dia jatuh kan. Itu pikiran saya begitu. Kalau yang pertama tadi, Dok, itu saya curiganya nama teman dokter tuh namanya Giant, Dok. Kenapa? Giant kan kalau nyanyi begitu, suaranya jelek, akhirnya yang dengerin pada komplain. Coba kalau dia seperti Ariel nyanyinya, responnya bukannya disambit sama gayung, ditepok tanganin, Dok. Lagi gitu kan. Soal nyanyi-nyanyi, saya ini lagi, Frankie. Bukan nyanyi nih. Ada ceritanya nih, ada orang petani. Dia punya istri. Istrinya bawel banget. Sekali waktu dia kasih hadiah tuh, katanya dikasih itu kalung. Istrinya dibawa ke depan sebelah sumur. Terus istrinya meleng, istrinya didorong masuk ke dalam sumur. Mati. Gak lama kemudian keluar jin dari dalam. Dia bilang, siapa yang ganggu gua udah 300 tahun, kenapa ribut amat, katanya. Itu jadi yang begituan bisa terganggu. Dokter suka nyanyi nggak? Nggak. Kalau saya sih katanya kalau saya nyanyi bagus, Dok. Tapi lebih bagus lagi kalau saya nggak nyanyi, Dok. Nah itu satu. Ada lagi yang cerita. Nah ini ceritanya ini pada waktu kasus Christine. Jadi begini, pada waktu kasus Christine itu kasus yang mutilasi, yang mungkin ingat ya. Ada seorang perempuan dimutilasi. Nah karena itu perlu identifikasi, biasanya pemeriksaannya jadi jauh lebih lama dari biasa. Karena kepala sama tangan nggak ada nih, Dok ya? Kepala sama tangan nggak ada, telapak tangan dua-dua nggak ada. Jadi dilakukan otopsi belum selesai. Karena nunggu, biasanya ditunggu tuh sampai kepalanya dapat, tangannya dapat, baru kita yakinkan itu badan dia apa enggak gitu loh. Disimpannya. Pada suatu saat tuh, pada hari itu teman saya yang melakukan otopsi kasus lain lah. Dia datang situ, suaminya dokter forensik, ya. Dia melakukan otopsi di kamar otopsi, sedangkan istrinya tuh tinggal di itu, didudukin di kamar tata usaha. Oh, yang otopsi teman dokter tuh laki. Nah, istrinya nunggu. Istrinya bukan dokter. Jadi selama suaminya lagi otopsi gitu, dia duduk gitu. Nah dia ya udah selesai nemani, waktu pulang istrinya tanya, kok ada pegawai rajin ya, katanya. Kenapa? Itu ada cewek katanya pakai baju putih melintas di tata usaha itu, kemudian naik ke atas, koplak ke atas. Padahal pada waktu itu tidak ada koas, tidak ada apapun, dan apalagi perempuan. Itu kejadian seperti itu. Nah, jadi itu sebenarnya cuma kejadian-kejadian aneh yang dicerita. Cuman kalau saya sendiri pribadi, cuman ngalamin beberapa kali. Yang sekali ini gini, saya tuh punya kebiasaan, kan suka kalau saya ngasih kuliah, saya suka pakai foto.
Nunjukin nih, kalau ini ciri laki-laki, ini ciri perempuan segala macam. Saya punya koleksi tengkorak di kamar saya. Jadi saya suka foto. Kamar kerja Dokter Jaya. Suka foto tuh tengkorak itu, dan pengalaman saya kalau saya foto pagi hari, siang hari, malam hari, itu yang paling bagus malam hari hasil fotonya. Jadi saya sering datang ke kampus itu jam 2 malam, jam 3, jam 1 untuk foto. Sesi foto untuk dipakai buat presentasi gitu loh. Ya gitu, udah sering. Jadi kalau datang ke situ ya nyelonong aja saya sendiri. Nah, udah saya foto. Nah, itu ceritanya saya foto tuh di hari Jumat sore. Jumat malam menjelang hari Sabtu lah. Sabtu pagi. Malam Sabtu. Ya. Saya foto. Ya karena gerah kan saya nyalain AC. Ini juga nyalain AC, dengan kipas angin. Jadi ini tengkoraknya di meja saya, ada kipas angin di situ. Habis selesai, saya pulang, matiin lampu. Saya lupa matiin kipas angin. Kipas anginnya pas di sebelahnya. Oh Pak, jadi rupanya saya nggak tahu ya, tapi mungkin colokannya jelek. Ternyata konslet kebakaran. Jadi di waktu saya tinggalin tuh selama Sabtu, Minggu, begitu Senin saya masuk kantor saya hitam semua. Hitam semua tuh, asap-asap semua, hitam semua. Dan apa yang terjadi? Kelihatan bakaran itu terjadi dari itunya. Jadi dari kipas angin itu angus kebakar. Di sebelahnya ada tengkorak. Ini. Diameter kira-kira 1 meter, di sekitar tengkorak itu tidak ada jelaga sama sekali. Yang lain hitam semua, hitam pekat. Ada yang ngejagain tuh Dok? Saya nggak tahu. Padahal saya nggak taruh payung di situ. Ya, itu kejadian yang saya alami sendiri. Saya cuma bilang, oh aneh ya, udah terima kasih aja, saya berarti ada sesuatu di situ. Tapi begini, yang saya alami lagi, satu lagi apa? Pada waktu saya belajar, saya sempat belajar biostatistik di Taiwan, di MGIB, Ministry of Justice Investigation Bureau. Jadi Biro Investigasi Kementerian Pertahanan. Saya belajar tentang hitung-hitungan statistik untuk DNA. Belajar tuh dari ahli statistik. Saya kerja di sana sampai malam. Karena kerjanya banyak sekali. Ngitung. Ya, di satu ruangan khusus gitu ya. Tahun berapa Dok? Itu tahun 2000-an. Oh, udah 2000-an. Berarti udah bisa pakai komputer tuh Dok? Udah. Tahun 2000-an. Jadi saya duduk di sini, ini meja, saya ngitung. Di sini ada beberapa bangku. Bangku yang bisa geser. Yang ada rodanya. Saya gitu. Ini bangku jalan. Treng. Jalan sendiri, saya liatin. Jalan sendiri. Saya pikir, ini gempa apa enggak? Saya nggak gerak. Ngeng. Itu bergerak terus-menerus. Habis gitu, saya dalam hati saya, tapi saya nggak ada rasa takut. Saya langsung aja saya ngomong pakai bahasa Indonesia. Lu jangan macam-macam, kerjaan gua masih banyak. Diam. Berarti itu orang Indonesia Dok. Orang Indonesia. Enggak, tapi maksudnya saya kayak begituan tuh ada gitu loh. Tapi memang katanya kalau makhluk gaib itu bisa multibahasa Dok. Gitu. Nah, Dok, saya mau nanya, dokter tadi kan ngomong masalah tengkorak. Tengkorak manusia itu dari kecil ke besar itu bisa membesar nggak sih Dok? Oh iya dong. Dia akan membesar terus sampai usia sekitar 20 tahun. Jadi membesar, yang kecilnya hilang? Enggak. Tulangnya tetap aja jumlah tulang tetap sama. Cuman begini, yang rada beda tulang kepala. Tulang kepala dia akan membesar sampai 5 tahun itu udah 95%. Ukurannya? 90% dari yang dewasa. Setelah itu dia nggak akan numbuh lagi. Kalau tulang lain memanjang dan membesar. Karena ini ada cerita Dok. Ada cerita tukang obat. Dokter tahu tukang obat ya? Tukang obat pinggir jalan, dia bawa tengkorak segede gini Dok. Kalau tengkorak segede gini, tengkorak apa nih Dok? Ya tengkorak kerak mungkin. Nah, dia bilang ini tengkorak Napoleon Bonaparte. Percaya nggak Dok? Percaya. Nah, baguslah. Kenapa tengkorak Napoleon Bonaparte? Padahal Napoleon Bonaparte meninggalnya sudah tua. Dia bilang, ada orang yang menyanggah,
Napoleon Bonaparte mana kepalanya tengkoraknya segede gini. Si tukang obat itu nggak mau kalah, dia bilang. Ini tengkorak Napoleon Bonaparte waktu dia masih kecil katanya. Enggak, itu ada teknik Frankie. Eh. Frankie ya kalau nonton film Afrika ya atau mungkin film Dayak, itu ada tengkorak yang kecil-kecil itu terus yang kemudian dijadiin kepala tongkat. Ya. Tongkat ada kepalanya. Itu kepala manusia. Ada beberapa suku-suku terasing gitu ya. Yang ini di sini ada tengkorak muka itu manusia. Manusia yang mereka bunuh. Menyusut ya. Bukan. Dimasak dengan ramuan tertentu jadi mengecil. Oh. Itu memang ada seperti itu. Itu dikenal. Jadi bukan berarti dia mengecil, enggak. Dia tetap itu adalah dewasa, tetapi dia mengecil itu karena diproses. Oh, oke. Jadi masuk akal juga kan dok ya. Tengkorak tadi Napoleon Bonaparte waktu dia masih kecil nih tengkoraknya ini nih. Waktu dia mati udah gede, lain lagi dok. Enggak, soalnya kalau dari segi forensik kita bisa tahu kalau dia masih kecil itu belum nyambung, Frankie. Ini kan ada lapisan-lapisan itu ya, ada lempeng-lempeng. Lempengnya belum menyambung. Dia nyambung usia sekian gitu. Jadi dengan lihat itu benar kayak yang itu dewasa. Apakah itu dewasa dikecilin apa memang masih kecil? Kalau masih kecil dia masih renggang. Tapi dokter kalau pengen sekali-sekali suatu ketika dokter untuk ya berkenalan lebih akrab dengan makhluk gaib, gampang dok. Apa? Dokter coba aja nggak makan berapa hari dok. Nanti kan dokter akan halu sendiri. Nah pada saat halu itu kan banyak yang masuk ke dalam pikiran dokter tuh. Gitu. Tapi nggak pernah dok yang kayak gitu? Nggak. Tapi kalau yang ngalamin orang lain ada. Misalnya istri saya. Istri saya tuh selalu nemenin saya kalau saya lagi otopsi dan segala macam. Di RSCM. Dia parkir di tempat parkiran kamar jenazah. Pada waktu saya pergi otopsi, dia lagi di dalam mobil. Dia bawa mobil menyalain AC. Dia buka sedikit itu di dalam mobil itu dia melihat anak-anak kecil, botak kepalanya, lompat dari depan ke belakang gitu. Ini di dalam mobil. Di depan gitu. Lompat. Istri saya sih cuma berdoa aja. Tapi terus dia hilang sendiri. Istri saya sering ngalamin begitu. Kan saya formalin di rumah duka. Di daerah situ. Oh, di situ banyak tuh katanya banyak yang ganggu. Berarti dokter ini kan. Tapi saya sendiri nggak pernah. Kan gini dok, ada satu yang bilang nih kalau keluarga istri saya bilang kalau orang yang itu hawanya dingin bisa ngelihat dan bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib. Berarti dokter yang berhawa panas ini dok. Susah. Itu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu ya believe it or not ya dok ya. Karena saya juga kadang-kadang mengalami hal yang sama seperti istri dokter Jaya. Diganggu, dicoel-coel, tapi saya pikir karena saya ngertinya cuman agama saya Katolik, kemudian saya cuman hafalnya doa Bapa Kami, itu andalan saya dok. Pakai doa Bapa Kami, diem dah. Ya, berarti agamanya sama kan? Agamanya sama. Ya kan pakai bahasa Indonesia lagi gitu kan, kalau pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan ini dokter pernah lihat kepiting? Ya. Ataupun cecak ataupun binatang-binatang itu. Setelah dia disembelih ataupun dibuat matilah kepitingnya. Pada saat dia direbus kepitingnya itu kan dia punya capitnya itu masih bisa dia bergerak. Ya. Pada saat dokter melakukan formalin, ada nggak jenazah yang masih melakukan aktivitas sejauh ini? Tidak pernah. Berarti sangat berbeda dok ya, manusia dengan binatang dok ya? Ya mungkin soal waktunya ya, kalau saya formalin kan biasanya sudah lewat sekian jam. Kalau kepiting kan masih baru. Artinya kalau manusia pun kalau masih sekian jam itu masih ada kemungkinan seperti itu? Kemungkinan besar iya, karena waktu saya tingkat 2, kita ada praktikum kodok. Salah satu praktikum kodok langsung dieksekusi, masih belum lama mati, kita setrum, dia masih bisa bergerak tuh ototnya. Matanya, kalau kita tetesin sama obat, masih bisa gerak tuh pupil matanya. Jadi itu belum mati sel. Oke. Kematian sel belum terjadi. Belum terjadi ya. Nah, kalau misalkan ini, satu lagi saya pernah nonton dok, Ngaben. Ya.
Kebetulan itu yang saya tonton bukan ngaben di Bali, tapi ngaben di Thailand. Pada saat di Aben itu, di sana saya nggak tahu istilahnya apa, tapi pembakaran jenazah lah ya. Kalau ngaben itu khas di Bali lah ya. Pembakaran jenazah, itu jenazahnya tahu-tahu dia mengangkat tangannya. Set. Bukan mengangkat tangan, barangkali dia duduk. Enggak, dia tidur. Pada saat dia dibakar, kena itu, naik. Apa sih yang terjadi kemungkinannya, Dok? Begini, otot kita manusia itu otot yang meluruskan lebih sedikit daripada otot yang membengkokkan. Begini nih, otot yang di sebelah sini yang membengkokkan tangan saya ini lebih banyak daripada otot yang meluruskan. Sehingga kalau orang meninggal kena panas atau apa, dia akan berkontraksi. Kontraksi ini akan lebih sehingga dia akan jadi begini. Jadi itu nggak ada hubungannya antara masih hidup atau sudah meninggal, Dok ya? Ya. Makanya kalau seorang misalnya meninggal tenggelam di air, maka posisi dia adalah posisi petinju. Dia bengkok-bengkok begini, agak merunduk, bengkok begini seperti posisi petinju. Itu terjadi karena terjadi kontraksi otot yang membengkokkan lebih banyak. Jadi jadinya seperti itu. Bayi di dalam rahim, kalau di foto pernah nonton, lihat foto di dalam bayi, selalu dia melengkung begini. Orang tua kalau tidur dia pada merangkal gitu, nggak ada yang tidur dia lurus. Karena kalian coba kamu rasain, kamu begini, pegel, begini, nggak pegel. Karena dalam posisi begini, ini kontraksinya seimbang. Tapi kalau dia begini, yang ini kontraksi lebih banyak, pegel. Tapi makanya kalau orang pasang gips nggak pernah dibikin begini sama dokter, dibikin begini. Karena begini tuh posisi paling nyaman. Padahal lebih gagah begini, Dok. Kalau jalan kan keren. Nah sekarang coba kamu begini, tangan pegel. Ayo begini, nggak pegel. Itu sudah alamiah ya. Karena Tuhan memberikan otot yang membengkokkan tuh lebih banyak. Tapi kalau kita tidur, kenapa kita terlentang hadap ke atas, Dok? Itu kebiasaan. Sebenarnya posisi tidur yang paling enak adalah tidur menyamping dan meringkel. Itu posisi yang paling enak karena itu seimbang, nggak bikin capek. Itu ya repotnya, Dok ya. Jadi coba bayangin, Dok. Kalau orang yang bungkuk, kalau tidur gimana ceritanya, Dok ya? Tidur merem. Nah, merem kan, Dok ya? Ya merem. Nah, itu nggak bisa untuk seperti itu, Dok ya? Nggak bisa ya? Iya, begitu. Nah, itu udah pasti merem tuh, Dok. Nggak bisa telentang. Karena telentang itu bahaya. Iya. Mati. Nah, kalau misalkan kita untuk yang tadi Dokter Jaya nggak pernah diganggu sama sekali, Dok. Sekitar Dokter Jaya kan ada orang-orang lain yang ngebantu. Apa sih, Dok? Kemarin mantri sebutnya. Mantri-mantrinya itu dilatih nggak untuk berani juga seperti Dokter Jaya? Itu berani nggak dilatih. Dia ada di situ, dia otomatis jadi terbiasa. Allah bisa karena biasa mereka. Mereka pun dia tidak takut gitu, dia jalan apa segala macam di situ. Ketemu udah kebiasaan, jadi dia udah hilang. Jadi juga, terlatih karena profesinya dia menuntut dia seperti itu. Iya. Pernah nggak ada yang awal-awal ngomong sama Dokter Jaya, Dok, saya takut gitu? Oh ada. Bahkan ada beberapa orang yang ngakunya katanya pernah ketemu ada orang berbulu dan segala macam di RSM. Ya, tapi ada beberapa orang yang memang ngaku ngelihat hal yang sama, beberapa orang ya. Oh, tapi kalau yang nggak bisa lihat ya nggak bisa lihat. Jadi kalau saya sendiri sih cenderung yang namanya serem-serem itu adanya di TV doang, sama di film. Terlalu dibesar-besarkan kalau menurut saya sih. Tapi untuk yang tadi Dokter Jaya sebutin tadi tuh, setelah Dokter Jaya istilahnya dalam tanda kutip bentak gitu, Dok ya, itu berhenti sama sekali? Oh, berhenti. Nggak pernah ada gangguan lagi? Nggak. Kalau di Indonesia sama sekali malah nggak pernah? Nggak pernah. Sebenarnya apa sih yang bikin Dokter Jaya tuh kok berani seperti itu? Bang nggak pernah lihat, ngapain ditakutin? Oh, nggak pernah lihat. Kalau saya sebenarnya cuma satu, makanya saya bilang, ditanya, dokter pernah lihat? Enggak, saya harapin saya bisa lihat, mau tahu bentuknya kayak apa, bener apa enggak gitu loh.
Mungkin nanti kita cari dok orang yang bisa ngebantu dokter Jaya ngelihat. Mau dok? Boleh, boleh. Nah yang kayak gini-gini nih dok, kadang-kadang yang kita kan susah ngomong ya antara kenyataan atau hayalan. Tapi dokter Jaya meyakini ini sebenarnya kenyataan atau hayalan dok? Nah, kalau menurut saya sih kenyataan. Memang kan dunia kita jangan berpretensi kita dunia kita satu-satunya, kan dunia paralel juga ada, Frankie. Dokter Jaya yang mungkin di sebelah sana tuh jadi presiden, Frankie. Kita mana tahu. Namanya dunia paralel kan, Quantum Leap. Pernah nonton nggak? Ingat kan? Tahu. Ya, itu. Nah itu di negara Konami dok. Kalau di negara Konoha nggak bisa. Tapi saya senang sekali itu film itu. Menarik. Quantum Leap. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!